itu sudah mengusulkan usaha di dari Pak Gubernur, Pak Gubernur berikutnya dan sebagainya. Presiden itu tidak pernah melaksanakan itu. Begitu presiden terpilih, kemungkinan ada perkara di MK yang harus disiapkan dengan sebaik-baiknya oleh untuk saya. Hari ini saya mewakili pemerintah saja menerima panitia seleksi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang baru beberapa waktu yang lalu ditetapkan oleh Presiden sebagai tim seleksi. Pembentukan panitia seleksi ini sesuai dengan kalender konstitusional kita. Kalender konstitusional kita itu satu mengatakan tahun 2024 harus ada pemilu legislatif dan pilpres, pileg dan pilpres, harus ada pilkada itu di tahun yang sama, lalu pelantikan presiden atau pemanggilan sumpah presiden dan DPR yang baru. Nah, menurut undang-undang juga dalam kalender konstitusional itu Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu itu harus sudah diganti pada bulan April, ya, betul ya? Pada tanggal 11 April tahun 2022. Nah, oleh sebab itu lalu Presiden menekan ini 11 orang, tapi yang bisa hadir hari ini ada 7. Saya perkenalkan satu persatu. Satu Pak Yuri Amrianto selaku ketua, yang kedua Bapak Chandra M. Hamzah wakil ketua, kemudian Bapak Bastian sekretaris, Bapak Waning Kumham tidak hadir ke Kalimantan, Pak Erlangga pribadi juga tidak hadir, Pak Amin tidak bisa hadir, kemudian Wen dan Sulastri pemain lama dulu yang masih diminta makanya tidak kenal tahun 2008, 2013 itu sama terkenal beliau. Gus Razin Abdul Ghaffar Razin, beliau mantan staf khusus presiden. Kemudian Pak Palguna saya tidak bisa hadir beliau bupati. Lalu Ibu Betty Alisandra juga. Ibu Pungki. Jadi kalau melihat nama-nama ini, insya Allah ini seorang amanah dan semua amanah profesional. Nah, sehingga saudara kesini tetap di dalam kerangka independensi itu. Justru karena ingin independen itu datang ke sini. Kami akan melakukan profiling karena ini perlu objektivitas dan sebagainya. Sehingga kita nyatakan bahwa pemerintah itu kalau dalam urusan pemilu itu sudah bertekad akan betul-betul netral dan adil, tidak memihak. Oleh sebab itu sejak dari pembentukan KPU dan Bawaslu-nya serta panselnya, kita juga pilih orang-orang yang kredibilitasnya sudah diuji, dan inilah sekarang orang-orangnya. Nah, kami sendiri akan memfasilitasi. Cuma ingin saya menegaskan bahwa dengan pemerintah membentuk pansel KPU dan Bawaslu dan dengan telah aktif mengusulkan tanggal pemilu, tanggal pemungutan suara pemilu tahun 2024, berarti pemerintah agendanya jelas. Tahun 2024 itu pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan kalender konstitusional dan sesuai dengan undang-undang. Itu hukumnya, dan itu adalah perintah instruksi Presiden kepada kami, buat jadwal pemilu sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Jangan berpikir politik di luar itu. Gitu. Nah, dan wujudnya sekarang sudah ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan melaksanakan instruksi Presiden. Memang kami tim seleksi baru saja bertemu dalam
berdiskusi dengan Pak Menko Polhukam sebagai wakil pemerintah untuk mengupdate perkembangan tahapan seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu jabatan 2022-2027. Sampai hari ini kami sudah memberikan informasi kepada Menko bahwa saat ini dalam masa pendaftaran. Jadi hari keempat masa pendaftaran sampai nanti tanggal 15 November 2021. Kami juga menyampaikan tahapan-tahapan berikutnya sampai nanti tanggal 7 Januari, tanggal akhir di mana kami harus sudah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi, di mana kami akan menyerahkan 14 calon anggota KPU dan 10 orang calon anggota Bawaslu kepada Presiden. Yang kedua, kami juga berkoordinasi dengan Pak Menko karena nanti kami akan juga berkoordinasi dengan beberapa kementerian lembaga yang memiliki infrastruktur yang dapat membantu kami di dalam melakukan profiling atau tracking bakal calon untuk memastikan bahwa seluruh calon anggota KPU dan seluruh calon anggota Bawaslu adalah orang-orang yang terpilih, tidak punya masalah sebelumnya yang akan mengganggu kedudukan dan kinerjanya sebagai penyelenggara pemilu. Terakhir, Pak Menko tadi menyampaikan pesan Pak Presiden dan pemerintah pada umumnya bahwa pemerintah dalam hal ini mendukung dan memberikan keluasan kepada tim sel untuk bekerja secara profesional, tim sel untuk bekerja secara independen, dan pemerintah sudah menyerahkan tugas ini kepada tim sel dan dalam prosesnya tidak terlibat untuk menjaga independensi tim sel dan mencari profil calon anggota KPU dan Bawaslu yang mumpuni, yang akan handle pekerjaan besar terutama pemilu serentak 2024. Jadi itu saja yang kami tadi diskusikan, dan selanjutnya kepada Pak Menko juga kami tadi mendengarkan beberapa masukan ya, beberapa catatan sebagai figur yang selama ini juga punya banyak pengalaman dalam kepemiluan. Jadi kami tadi juga mendapatkan banyak input dari Pak Menko soal pemilu yang berkualitas, pemilu yang kita. Saya tambahkan juga, sekali lagi kami ingin menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat umum bahwa tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu telah mengumumkan pendaftaran calon yang dimulai tanggal 18 Oktober yang lalu dan akan berakhir tanggal 15 November 2021. Bagi masyarakat atau kandidat yang punya persyaratan dan punya komitmen, punya keinginan untuk menjadi penyelenggara pemilu dan menyelenggarakan pemilu Indonesia yang baik, silakan mendaftar, kami tunggu. Bisa langsung ke sekretariat tim seleksi di Gedung B kantor Kementerian Dalam Negeri, bisa langsung bawa berkasnya, bisa juga melalui pos. Jadi dialamatkan kepada sekretariat, dan lebih mudah lagi juga bisa melalui aplikasi yang kami sediakan sehingga bisa mendaftar secara online di www.timseleksikpubawaslu.kemendagri.go.id. Membuka portal itu langsung akan disediakan laman yang langsung bisa diakses untuk mendaftar dan mengirim seluruh berkas pendaftaran. Silakan bagi Bapak Ibu masyarakat Indonesia yang ingin mendaftar calon anggota KPU dan Bawaslu. Terima kasih. Baik, saudara sekalian, jadi saya turut menghimbau masyarakat yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara melalui kemajuan demokrasi supaya ikut seleksi Komisi Pemilihan Umum yang tadi jadwal dan tempatnya sudah disampaikan oleh Pak